Inilah fakta yang jarang diketahui oleh masyarakat tentang Candi Jawi. Bangunan Candi Jawi memiliki struktur warna batuan yang berbeda. Ada gelap dan terang, lalu mengapa terjadi demikian? Perbedaan warna ini memunculkan fakta bahwa candi ini pernah dibangun kembali. Artinya, batuan yang membentuk bangunan Candi Jawi berasal dari dua masa yang berbeda. Dilihat dari kaki hingga selasar candi, terlihat menggunakan batuan gelap, sementara tubuh candi menggunakan batuan berwarna putih. Ditambah dengan atap yang menggunakan campuran kedua batuan tersebut, gelap dan putih. Seperti dilansir dari Perpusnas, dalam Kitab Negara Kertagama, menyebutkan bahwa Candi Jawi pernah disambar petir pada tahun 1253 Saka, Candra Sengkala, api memanah hari. Dalam peristiwa tersebut, bangunan bagian tubuh dan atap candi runtuh. Sehingga candi pun dipugar sesaat setelah Hayam Wuruk berkunjung ke Jajawa dan mengetahui hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini kita belusukan di area timur, yaitu di Kabupaten Pasuruan, kabupaten yang tertua pada zaman itu, pada zaman Empu Sendok, Sobat Cakra Panorama. Nah, di sini saya tepat berada di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Di belakang saya merupakan candi yang dibangun pada abad ke-13, yaitu pada zaman Kerajaan Singosari. Di belakang saya begitu megahnya candi ini, yaitu candi peninggalan leluhur kita, yaitu Candi Jawi. Nanti seperti apa? Tetap saksikan di YouTube Cakra Panorama untuk mengulas sebuah candi yang istimewa ini. Kali ini saya berada di Pasuruan, tepatnya yaitu kota tua dari Pasuruan ini, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Memang terkenal mempunyai berbagai destinasi wisata, Jadi mulai dari gunung, pantai, air terjun, danau, dan beberapa destinasi wisata lainnya. Jadi tidak hanya itu, Jawa Timur juga memiliki wisata purbakala. Banyak sekali peninggalan-peninggalan purbakala yang tersebar di area Jawa Timur ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peninggalan-peninggalan situs purbakala yang merupakan bukti leluhur kita, bukti adanya peninggalan bersejarah kerajaan-kerajaan besar yang berada di Jawa Timur ini, yaitu salah satunya Singosari, Majapahit, Jadi banyak sekali peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan besar tersebut. Salah satunya yaitu Candi Jawi di tempat ini, Sobat Cakra Panorama. Jadi dulunya Jawa Timur ini sendiri merupakan pusat pusat dari penyebaran agama Hindu, penyebaran agama Hindu pada zaman itu, baik zaman Singosari dilanjutkan ke Majapahit, Nah, itu adalah gapura atau pintu gerbang yang melambangkan atau berbentuk padu raksa yang saat ini sudah tinggal separuh atau tinggal sebagian dasarnya atau bawahnya, Sobat Cakra Panorama, seperti ini. Nah, bisa dilihat saat ini kondisi terkini dari situs ini, yaitu situs Candi Jawi. Bisa dilihat ya, Sobat Cakra. Ini adalah Candi Jawi yang terbuat dari batu bata merah, yaitu sebuah gapura atau pintu gerbang dari sebuah bangunan yang berada di tengah. Nah, ini ada yang bilang kalau jadi candi ini merupakan tempat pendarmaan dari Raja Singosari, Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini, Ini adalah kemegahan dari candi ini, yaitu Candi Jawi. Oke, kita akan lanjut ke sini.
Jadi Candi Jawi ini adalah salah satu peninggalan Hindu-Buddha ya, atau Hindu, yaitu peninggalan dari kerajaan Singosari ya. Jadi Candi Jawi terletak di kaki Gunung Welirang, yaitu tepatnya di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Jadi sekitar kurang lebih 31 km dari kota Pasuruan ya. Candi Jawi ini terletak di pertengahan jalan raya. Jadi jalan raya menghubungkan dari Pandaan ke Prigen atau Tretes ya, Sobat Cakra Panorama. Kalau Sobat Cakra Panorama dengar Tretes pasti tidak asing lagi dengan namanya Tretes ya. Pasti tidak asing ya untuk teman-teman ya. Jadi Candi Jawi ini memiliki atau terletak di sekitar 290 meter di atas permukaan laut. Jadi tanahnya agak tinggi ya Sobat Cakra Panorama. Nah ini bisa dilihat, ini adalah merupakan sebuah arca ya. Arca yang sangat besar sekali. Entah ini arca naga atau arca singa ya. Ini arca naga kelihatannya ya. Cuma sudah kepotong ya Sobat Cakra Panorama. Tinggal separuh. Bisa dilihat ya Sobat Cakra, tinggal separuh itu. Nah, ini juga, ini unfinished kayaknya ya. Sama sebenarnya. Cuma unfinished, dan di sini juga ada kelihatan ya. Jadi Gunung Pawitra, jadi lokasinya ini adalah menghadap ke Gunung Pawitra, yaitu Gunung Penanggungan sana. Jadi menghadap ke langsung Gunung Pawitra ya. Jadi Gunung Pawitra sendiri memiliki 1000 candi ya, atau disebut dengan 1000 candi ya Sobat Cakra Panorama. Jadi mempunyai latar belakang dari Gunung Pawitra, yaitu Gunung Suci. Nah, Candi Jawi ini sendiri dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, jadi candi ini disebut Jawa-Jawa atau Jawi-Jawi, Jajawi. Dari Jajawi nama tersebut kemudian berubah menjadi Jawi. Dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 56 disebutkan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah raja terakhir Kerajaan Singosari, yaitu Kartanegara ya. Candi Jawi dibangun abad ke-13 Sobat Cakra Panorama. Di masa-masa awal Kerajaan Majapahit ya Sobat Cakra. Oke. Kita akan melihat langsung ke sana untuk melihat bagaimana keindahan dari Candi Jawi ini. Nah, Candi Jawi ini jadi di sekelilingnya itu dikasih kolam ya, kolam yang berisi ikan ya, ikan merah. Kita temenin anak istri, nah, ikut vlog hari ini. Nah, ini sama anak saya, sama istri saya. Nah, temenin hari ini vlog hari ini ya Pak Cakra Panorama. Jadi Candi Jawi ini ya merupakan candi yang sangat megah sekali ya. Sangat megah sekali ya Sobat Cakra Panorama. Candinya. Jadi tujuan Candi Jawi ini sendiri dibangun bertujuan untuk menjadi tempat beribadah bagi umat Hindu yang beragama Siwa Buddha ya. Jadi aliran Siwa Buddha. Jadi zaman waktu itu ya, pada zaman Raja Kertanegara adalah seorang penganut ajaran Siwa Buddha ya. Jadi kita lanjut ke dalam bagaimana nanti keadaannya, kondisinya. Bima. Oke Sobat Cakra Panorama, kita akan lanjut terus untuk melihat bagaimana keindahan dari bangunan candi ini atau bangunan kita melihat bagaimana keindahan. Nah, ini sudah ditata ulang seperti ini Sobat Cakra Panorama, sudah ditata ulang dan sudah
eh, direstorasi ya, sudah dipugar sedemikian rupa dan sangat bagus sekali. Nah, Raja Kartanegara sendiri adalah dikenal sebagai raja yang masyhur ya pada waktu itu. Ia juga memiliki banyak musuh di dalam negeri ya. Kidung Panji Wijaya-Krama misalnya ya, Bayangkara. Selain itu negara Kertagama mencatat adanya pemberontakan Caya Raja ya. Ada dugaan bahwa kekuasaan Candi atau Jawi dijadikan basis untuk mendukung Kartanegara. Oke. Nah, bangunan candi ini mempunyai atau bangunan atau arsitektur candi ini jadi menempati lahan sekitar cukup luas ya. Candi Jawi ini, Sobat Cakra Panorama, sekitar 40 kali 60 meter persegi ya, yang dikelilingi oleh pagar setinggi kurang lebih 2 meter. Nah, pagarnya tadi ya, seperti ini pagarnya ya, coba lihat, mempunyai pagar. Nah, ini adalah pagarnya, sekitar kurang lebih 2 meter dari bawah, dan terbuat dari batu bata merah kuno yang ukurannya sangat besar sekali ya. Dikelilingi oleh parit ya, yang ditanami bunga teratai ya, dan banyak ikannya tentunya. Nah, seperti ini. Jadi sangat sejuk, sangat indah sekali, sangat terawat. Jadi di belakang sana itu cukup luas juga. Jadi candi ini dapat digambarkan sebagai berikut ya. Jadi kaki candi berkaki siwa, berpundak Buddha, berbentuk tinggi ramping seperti Candi Prambanan. Jadi bentuk-bentuknya ini seperti Candi Prambanan ya, Sobat Cakra, yes, yang berada di Jawa Tengah. Nah, dengan ukuran candi ini adalah ukurannya kurang lebih 14,24 kali 9,55 meter ya. Tingginya sekitar 24 meter ya candi ini. Nah, sampai menjulang tinggi di atas puncak sana ya, puncak dari Candi Jawi, Sobat Cakra Panorama. Coba kita ke atas ya. Jadi atap itu ya, atap yang di pojok-pojok itu perpaduan antara stupa dan kubus bersusun yang meruncing pada puncaknya di atas sana. Coba kita lihat. Jadi pintu candi ini menghadap ke timur ya posisinya. Coba kita kupas hari ini. Nah, jadi candi ini itu pintunya menghadap ke timur ya. Jadi sebagai menurut para ahli ya, jadi untuk mempertegas saja ya, bahwa candi ini bukan tempat pemujaan atau paradiksina ya, atau upacara penghormatan terhadap dewa. Hal ini dikarenakan biasanya candi untuk beribadatan menghadap ke arah gunung. Misalnya menghadap ke Gunung Pawitra ya. Kita lepas dulu sandal kita untuk naik. Jadi banyak tafsiran ya tentang Candi Jawi ini ya. Coba kita ke relief dulu ya, ke relief dulu sebelum kita naik. Kita akan melihat relief dari Candi Jawi ini. Jadi pada candi ini itu terdapat banyak relief ya. Relief seperti ini ya, Sobat Cakra. Jadi relief-relief yang menggambarkan pada masa lampau atau pada masa waktu itu. Relief yang menggambarkan kegiatan-kegiatan pada masa itu, pada masa kerajaan Singosari. Nah, ini belum bisa atau belum ada penjelasan ini menggambarkan tentang apa relief dari Candi Jawi ini. Kita akan ke sana. Nanti kita akan melihat pada bagian dalamnya. Kita memutari terlebih dahulu, Sobat Cakra Panorama.
kita melewati. Jadi relief ini memutari Candi Jawi ini. Jadi memutar ya reliefnya dari candi ini. Belum ada penjelasan atau belum ada artikel yang menjelaskan tentang relief ini ya. Oke, kita akan lanjut ke naik ke atas ya, Sobat Cakra Panorama. Nah, batu yang dipakai dalam pembuatan candi ini juga itu beragam ya. Ada yang juga warnanya keputihan, ada yang kemerahan, ada yang kehitaman ya. Jadi berbeda-beda ya, ada beberapa jenis batu ya. Jadi yang atas itu putih ya, putih. Kalau badan candi ini agak gelap warnanya, cuma yang badan itu warna putih, Sobat Cakra Panorama. Agak keputihan ya. Jadi bercampur ya. Di depan candi ini juga ada semacam batur ya. Kita akan naik ke atas ya. Ini adalah di depan atau pelataran depan dari candi ini, Sobat Cakra Panorama. Oke, kita naik. Jadi di kanan kiri ini juga terdapat relung kecil untuk penempatan arca semacam ini, Sobat Cakra Panorama. Jadi kanan kiri itu ada arca ya, arca untuk pintu masuk ke atas. Jadi kita itu naik ke atas untuk melihat ya, kanan kiri. Di atas sana juga ada relung yang juga ada arca-arca kecil ya di depan sana, Sobat Cakra. Nah, kita sudah nyampe bagian tengah, Sobat Cakra. Jadi arca, jadi sama seperti yang ada di bawah tadi. Nah, ruangan di dalam candi ini kosong. Yang terdapat yoni yang berukir naga, Sobat Cakra Panorama, seperti ini. Ke dalamnya. Nah, seperti ini ya, Sobat Cakra. Jadi pemugaran dan konservasi ini atau Candi Jawi ini itu dijaga keberadaannya ya. Jadi pertama kali dipugar pada tahun 1931, jadi sebelum kemerdekaan bangsa ini atau kemerdekaan Indonesia ya, pada tahun 1931 sampai dengan 1041 ya, dalam pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1975. Jadi ini tepat ke arah sana ya, arah ke Tretes sana ya, Sobat Cakra Panorama. Itulah arah ke Tretes. Nah, itu arah ke Tretes. Kalau sana Gunung Penanggungan. Itu adalah Gunung Penanggungan ya, Sobat Cakra. Coba dilihat. Nah, itu adalah Gunung Penanggungan. Dan itu adalah Gunung Welirang, Sobat Cakra, Gunung Welirang. Di depan ini juga ada ini, ada arca kala ya, arca kala yang berada di atas pintu. Berada di atas pintu, dan kanan kiri juga ada arca ya, sama. Luar biasa sekali ya, Sobat Cakra Panorama. Ini adalah peninggalan dari leluhur kita, peninggalan dari nenek moyang kita yang
segitu luar biasanya peninggalan leluhur kita. Seperti ini ya. Oke Sobat Cakra Panorama, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.